Oke, Abdurrahim. Prof. Ya. Ada Kasni. Kasni Asud. Hadir, Prof. Ya, hadir, Prof. Bandari. Itu aku. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Prabandari, Prof. Hamidullah. Hadir, Prof. Hadir. Masih Anti. Hadir, Prof. Wahdan Najib. Hadir, Prof. Muhammad Abduh. Hadir, Prof. Vera Widarti. Hadir, Prof. Umar Yampap. Hadir, Prof. Ferio Dwi Saputra. Hadir, Prof. Hadir. Rois Saifuddin. Hadir, Prof. Hadir. Desti Aristina. Hadir, Prof. Indriana Eko. Hadir, Prof. Herwulan. Hadir, Prof. Adik Dwi Ningsih. Adik Dwi Ningsih. Ali Fakhrudin. Oke, Prof. Konten, Prof. Al Muntado. Al Muntako. Al Muntako Zainuddin. Terima kasih semua sudah dipanggil. Ya, besok Minggu yang akan datang, hari Kamis, saya masih di Konasbi di Manado. Satu kontingen WNI masih di sana. Konasbi itu Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia. Setiap 3 tahun sekali kalau diadakan. Nah, sekarang di Manado kita dari UNJ ada 150 orang berangkat ke sana untuk menghadiri itu. Totalnya ya dihadiri orang 1.500-an orang. Termasuk pembicara dari luar negeri juga. Nah, oleh karena itu saudara, saya akan memberikan teori tentang governance atau tata kelola untuk menjadi pisau analisis darat terhadap rancangan undang-undang Sekdiknas dilihat dari perspektif kebijakan pendidikan, ya. Nah, yang kita bicarakan kali ini adalah tata kelola. Dalam literatur bahasa Inggris biasa disebut dengan governance, bukan government. Governance, ya, tata kelola. Jadi tata kelola itu meliputi sebuah sistem. Tata kelola itu sebuah sistem dengan mana organisasi, ya mungkin kementerian, dinas pendidikan bisa, sekolah bisa, yang semuanya berbentuk organisasi. Jadi dikontrol dan beroperasi. Jadi ada yang kontrol, ada yang
ketika beroperasi itu ada yang kontrol, ada yang mengendalikan ciri khas tata kelola itu. Dan mekanismenya dengan mana orang-orang yang ada di dalamnya itu dimintai pertanggungjawaban. Ini tata kelola. Jadi bukan arisan misalnya. Jadi ada sistemnya. Jadi secara teoretik yang paling jelas ada sistem, ada orang, ada sistem pengendalian, ada sistem sistem untuk audit, untuk meminta pertanggungjawaban. Ini adalah tata kelola. Lalu yang dibicarakan biasanya it's good governance. Semua orang berbicara good governance. Tata kelola yang baik seperti apa? Jadi apa yang membuat tata kelola itu menjadi baik? Pada umumnya tata kelola itu baik itu adalah terkait dengan proses-proses institusional dan hasilnya dan kebutuhan untuk mencapai tujuan dari pengembangan itu. Nah, tata kelola itu kan tujuannya mengembangkan sesuatu. Tujuan diadakan tata kelola itu biar mengembangkan. Misalnya di sekolah dasar, ya. Tata kelolanya itu apa tujuannya? Yalah mengembangkan siswa, memiliki karakter. Misalkan, kalau di sekolah dasar itu yang lebih berat, yang lebih diutamakan itu karakter, pendidikan karakternya. Nah, itu. Jadi pengembangannya, tujuan pengembangannya itu mengembangkan karakter, mengembangkan kemandirian, mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Kalau mengembangkan pengetahuan, karakter itu sudah menyangkut banyak sekali metode. Ya, dari karakter misalnya ada metode habituasi, misalnya. Ada metode values clarification, klarifikasi nilai, misalkan saja. Banyak hal. Kemudian dari segi pengetahuan, tentu saja banyak sekali pendekatan. Misalkan saja pendekatan pembelajaran berbasis pengetahuan, berbasis pengalaman, berbasis masalah. Itu juga pendekatan-pendekatan, banyak sekali. Nah, sekarang yang sedang tren adalah berbasis project untuk kurikulum 2013. Seperti apa sudah banyak saya bahas di channel YouTube saya, persoalan proyek di sekolah-sekolah yang memiliki tema-tema seperti suara demokrasi, kemudian teknologi, entrepreneurship dan sebagainya. Ya, jadi ini tujuannya. Jadi yang untuk membuktikan apakah tata kelola itu baik atau tidak adalah sejauh mana organisasi itu, kalau dilihat institusinya, sejauh mana leader di dalamnya, para pemimpin-pemimpin dalam arti misalnya kepala sekolah, guru, wali kelas itu memiliki komitmen terhadap janji-janji dalam bidang pendidikan itu. Misalkan sekolahnya membuat visi, membuat anak menjadi mandiri. Bisa saja, apa saja yang bisa kalian tetapkan ketika kalian misalkan menjadi sebuah kepala sekolah baru. Pertama, bagaimana komitmen terhadap hak asasi manusia,
Nah, sisi manusia itu hak-hak siswa di sekolah dasar yang harus dipenuhi. Misalnya rasa aman, memiliki kesejahteraan, memiliki kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Pilih kata dia memiliki kesejahteraan dalam arti kultural, arti ekonomis, politis, dan hak-hak dari akibat pergaulan secara sosial. Nah, mengapa tata kelola yang baik itu penting? Ya, tata kelola yang baik itu penting supaya tidak terjadi penyimpangan. Apakah tata kelola polisi baik? Saya kira saudara bisa menilai. Ada Satgasus misalnya saja. Ini saya kira bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance. Sehingga Satgasusnya itu melampaui hak-hak formal yang diatur oleh standar tupoksinya, standar tugas, ya, tupoksi, tugas pokok organisasi. Jadi tata kelola yang baik itu harus diwujudkan ketika sekolah dasar akan harus mencapai tujuan yang dirumuskan secara bersama. Ada yang ingin berkomentar? Silakan sampai di sini. Tanya, Bro. Ya. Tadi disinggung tentang kepemimpinan dan manajemen. Memang secara teori saya membaca bahwa kepemimpinan yang baik itu dipastikan manajemen sebuah organisasi, dalam konteks ini sekolah dasar ya, itu juga akan berjalan. Tapi kalau leadershipnya, kepemimpinannya atau pemimpinnya itu tidak mengerti aspek manajerial dari perencanaan sampai evaluasi, dipastikan manajemennya kacau. Nah, apakah selamanya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap proses manajerial maupun hasilnya? Karena memang real ya, kami di kampus maupun di sekolah mengamati realitanya seperti itu. Jika ada sekolah dasar kok kacau manajemennya, pasti yang disalahkan pemimpinnya, Bro. Bukankah manajemen itu juga bagian dari stakeholder yang lain ya? Bisa pengawas, bisa dinas ataupun komite misalnya, seperti itu, Bro. Apakah teori itu memang seperti itu atau ada faktor lain yang memang sangat menentukan kesuksesan sebuah proses manajemen seperti itu? Matur suwun, Bro. Ya, saya kira kalau orang memiliki leadership yang baik, dia bisa meng-create manajemen yang baik, saya kira. Karena manajemen itu yang diutamakan adalah doing the right thing. Ya, melakukan hal-hal yang seharusnya baik, seharusnya ini harus. Tapi kalau leader, bukan manager, leader itu doing the thing right. Manajemen doing right thing, pemimpin doing things right, bisa melakukan suatu hal yang baik, dan belum tentu hal yang baik itu kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip manajemen, tapi kedua-duanya itu harus dilaksanakan. Orang yang harus punya leadership di sekolah itu harus memiliki manajemen yang baik terhadap sekolahnya, karena manajemen itu mengatur day-to-day work, aturan-aturan, SOP yang itu harus dilakukan. Nah, dalam keadaan seperti itu, leadership yang baik tentu saja sering membuat inovasi-inovasi. Tapi kalau manajer itu sulit untuk melakukan sebuah inovasi. Kalau dia melakukan inovasi, maka itu sudah ke wilayah leadership. Orang yang gak punya leadership, wah itu nyimpang sedikit aja takutnya bukan main, misalnya aja. Cari aman, Bro. Ya, tidak mau ambil risiko. Aturannya begini, aturannya jam istirahat harus jam begini. Kalau leader, ya tidak harus jam begini. Yang penting kan waktu jam pelajarannya itu tercukupi, kan gitu kalau pikirannya leader.
Kalau manajemen sudah harga mati. Manajemen, saya kira itu. Jadi bahwa tata kelola itu yang menyangkut itu, menyangkut leadership dan juga managerialship. Sehingga yang mengapa kita perlu tata kelola yang baik, good governance, ya supaya bisa terjadi interaksi antar komponen di sekolah dasar itu, memiliki keterbukaan, memiliki status yang sama di depan hukum, dan juga memiliki kewajiban yang sama, dan memiliki prosedur yang fleksibel. Ini kuncinya tata kelola yang baik. Tentu saja fleksibilitas itu sangat diperlukan suatu ketika. Nah, kapan harus ada, kapan tidak, itu seni. Termasuk seorang pemimpin bisa nggak mempelajari the art of leadership itu, sehingga menampilkan good governance tadi. Nah, kemudian ada karakteristik ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan mengisi kesempatan bertemu ini full time. Saya berikan teorinya ini, saudara kemudian menggunakan sebagai pisau analisis terhadap apa yang terjadi pada webinar yang saya minta saudara datang. Bagi yang tidak datang, sudah saya kasihkan videonya. Ini bagian dari leadership, tata kelola yang baik. Tapi kalau orang yang misalnya tidak punya leadership, tidak bisa kalau Anda tidak datang. Itu berarti saudara menentang perintah dosen. Ini, tapi kalau punya leadership itu kan datang, itu kan ada persoalan juga mungkin. Jadi bagaimana supaya ada kesempatan dia, orang yang nggak datang, memiliki informasi yang sama. Makanya saya kasih video. That's leadership. Itu ya, wilayahnya leadership untuk menciptakan tata kelola dalam perkuliahan ini, supaya menurut pikiran leadership yang penting mahasiswa itu belajar. Kalau manajemen belajar tapi harus pakai prosedur yang benar. Nah, dulu saya pernah ketika saya jadi rektor pertama ya, menandatangani ijazah plus akta 4 itu kira-kira sekali wisuda itu ya 3.000 lah. Pertama kali jadi rektor tanda tangan di ijazah, seneng saya. Wah, bangga ya, wah, tanda tangan saya ini berserakan di mana-mana itu. Dan dibawa mahasiswa setelah lulus tanda tangan saya. Dan tanda tangan saya ditakuti oleh mahasiswa. Gak mungkin dia berani menghapus tanda tangan saya dari ijazahnya. Nah, ini bangga saya itu, senang saya tanda tangan. Tapi setelah periode kedua wisuda, oh saya sudah mulai bosan. Capek, bro. Capek tanda tangan. Sehingga saya menginstruksikan kepada biro akademik, jangan memberikan tanda tangan saya sebanyak 3.000. Saya maunya tanda tangan sebulan 100 saja atau 300. 1 bulan loh itu. Dia bingung. Ya kalau wisudanya nggak selesai, Pak Rektor. Ya tunggu dulu. Saya mau 300 sebulan itu tanda tangan di ijazah belangko kosong. Nggak mau saya tanda tangan ijazah yang sudah diberi nama-nama orang. Wah, itu kebingungan. Karena mereka sudah hidup matinya itu dengan prosedur manajemen yang sangat baku, yang tidak fleksibel. Mereka teriak-teriak, oh gimana Pak Rektor? Ijazah ini ijazah. Saya tahu ini ijazah. Ini bukan surat pegadaian, saya bilang. Ijazah. Nah nanti kalau dipalsu orang bagaimana ini Pak Rektor? Ya kalau ijazah UNJ dipalsu aja pelaku, apalagi yang asli pasti lebih laku. Jawab saya begitu. Ini jawab leadership itu. Waktu sekali seorang leader itu punya power. Antara lain misalnya legitimate power,
coercive power, referent power, professional power, incentive power, banyak power. Karena sudah mentok saya gunakan coercive power, yaitu kekuasaan, kekuatan untuk memaksa. Saya paksa mereka. Jadi pertanyaan saya, yang jadi rektor saya tuh sampean. Ya apa-apalah, kalau begitu turuti saya. Dan soal palsu itu kan bukan urusan rektor. Dekan-dekan itu apa kerjanya? Lalu kepala biro apa pekerjaannya? Jadi kalau sampai ada tanda tangan ternyata palsu, yang saya pecat pertama kali adalah PR1. Tapi PR1 juga bisa mecat kepala biro sebelum saya pecat, saya bilang itu. Nah, ini wacana leadership seperti itu. Dulu saya juga pernah punya direktur yang semalam itu harus menandatangani 150.000 sertifikat. Yang itu harus dibawa pulang ke daerah oleh guru-guru dan akan digunakan untuk bayar sertifikat profesi, sertifikasi itu. Dia datang ke saya mengeluh, wah tangannya semper. Kenapa semper? Karena menandatangani sertifikat ratusan ribu dalam satu malam, Pak Dirjen. Jadi stafnya itu suruh jejer-jejer di meja wajang itu, dia sambil jalan-jalan tanda tangan, tapi toh semper juga tangannya. Terus saya bilang, ini pertanyaan leadership, mengapa kamu kok tertarik sekali tanda tangan itu? Nah, ini kan tugas dan akan digunakan untuk membayar tunjangan dia di daerah. Kenapa kok ditandatangani, pertanyaan saya? Kenapa nggak di-scan? Di-scan nggak boleh, Pak Dirjen. Nggak boleh itu karena kamu bilang-bilang. Kalau diam saja boleh itu. Nggak usah ngomong kalau tanda tangan kamu adalah scan. Terus saya beri contoh, kamu apakah punya uang? Lihat uang itu. Yang tanda tangan siapa itu? Gubernur BI dan Direktur BI. Tanda tangan di uang itu basah atau scan? Scan. Kenapa kok laku? Nah, ini kan perusahaan leadership itu. Nah, kemudian hari berikutnya di scan, wah setelah itu senyum-senyum, wah ya luar biasa, enak, tidak semper lagi. Kamu saudara tahu semper nggak? Tangannya itu kalau tanda tangan terus itu kan bisa seperti banget, bro. Ya, kewer. Ya, pokoknya digerakkan sulit. Untuk membuat gerakan yang bukan seperti tanda tangan sudah sulit. Karena ratusan ribu. Ya, bayangkan, di-scan saja kresek sudah beres. Andai kata itu pun salah, Anda tidak melakukan tindakan pidana itu, hanya keliru saja, bisa diulangi lagi. Nah, ini kan termasuk memandang risiko-risiko tata kelola, risiko manajemen itu, risiko kalau kepemimpinannya seperti itu. Ya, jadi inilah bedanya politisi dan negarawan gitu, kadang-kadang ya gitu, itu mirip-mirip antara leader dan manajer. Kalau manajer itu ya bekerja harus strict, tidak ada fleksibilitas. Nah, apa karakteristiknya good governance itu? Pertama sekali itu participation. Jadi tata kelola yang baik di SD itu pertama harus ada partisipasi. Jadi tidak bisa top down. Partisipasi siapa? Partisipasi stakeholder. Ya orang tua, siswa, masyarakat, kemudian mungkin dinas pendidikan, stakeholdernya itu. Ada partisipasi. Kalau tidak ada partisipasi, maka kebijakan itu nanti tidak memiliki ownership di publik. Contohnya ya yang akan segera analisis rancangan undang-undang Sidiknas. Itu sudahkah sesuai dengan prinsip good governance? Padahal di undang-undang Sidiknas itu sudah, kalau kita bikin undang-undang itu sudah ada ketentuan yang harus dijalani yang diatur oleh undang-undang juga, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Apa yang harus dilakukan? Ada 4 langkah: perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, penetapan,
dan pengundangan 5 Penyebar luasan, Prof. ya penyebar luasan pengundangan sama. Jadi itu diundangkan. Nah itu partisipasi. Zaman saya dulu sudah melakukan itu walaupun belum ada undang-undang. Ketika saya dimintai Menteri Pak Yahya Muhaimin untuk membuat draft rancangan undang-undang Sekdinas yang sekarang ini berlaku, saya juga turut bangga itu hasil karya saya dan teman-teman saya yang leadingnya, yang memimpin saya, dan nyatanya banyak orang komentar undang RUU Sekdinas ini tidak lebih baik dari undang-undang Sekdinas 2003. Saya cukup bangga lah, jadi nggak gampang mengganti. Ya, nanti nggak usah saya beritahukan analisis mengapa tidak begitu baik di mata publik, karena itu bagian dari yang akan saudara analisis ketika saya nggak hadir. Ini dikerjakan, nanti Kamis berikutnya kita ketemu untuk share. Semua orang bikin, karena ini kan harus diberi kesempatan untuk supaya mendapatkan authentic assessment yang baik. Saya selalu melakukan itu. Jadi partisipasi itu penting. Misalnya zaman pemerintahan dulu kan banyak dibangun WC umum, akhirnya mangkrak, nggak ada yang menggunakan karena nggak ada partisipasi. Masyarakat nggak dibaca ngomong baiknya di mana lokasinya. Nah kan gitu. Nah, bentuknya seperti apa, komponennya apa saja. Kalau itu menjadi ada partisipasi dari masyarakat, maka akan menjadi long lasting. Ya, partisipasi. Yang satu tadi participation. Yang kedua rule of law. Jadi tata kelola, governance, good governance, tata kelola yang baik itu harus berbasis aturan, undang-undang. Seperti membuat RUU Sekdinas itu karena masyarakat menilai bahwa prosedurnya, prosesnya itu tidak sesuai dengan undang-undang mengenai tata cara pembentukan peraturan perundangan. Banyak protes di mana-mana. Nanti saya beritahu ada anggota DPR yang mengkritik tentang hal itu. Walaupun sekarang untung sudah dihentikan. Walaupun dihentikan kan artinya harus dikawal itu. Jangan sampai tiba-tiba disahkan di tengah malam seperti undang-undang Omnibus Law misalnya. Rakyat itu ditilap itu namanya. Saya tidak tahu secara ditilap atau ngerti atau enggak ya. Orang Jawa semua bukan. Bukan. Orang Sumatera nggak ngerti ditilap itu apa. Bukan ditilap itu bukan ditilap ya. Ditilap itu orang Jogja dilimpek. Artinya kalau anak kecil pagi-pagi ibunya mau kerja itu di belakang diberi makan sama mbaknya, pembantunya, terus ibunya deredet lalu pergi tanpa pamit, terus ditilap itu. Itu nanti kan ketika habis makan anak itu ingat, wah nangis, dan itu mencederai. Anak-anak yang sering ditilap itu saya kira tidak bahagia. Nah, sekarang harusnya ada negosiasi, ada partisipasi, dijelaskan. Anak itu partisipasinya apa? Ya partisipasinya adalah dia mau ditinggal, itu bentuk partisipasinya. Tapi setelah dijelaskan, atau paling tidak setelah disogok, misalnya diputar-putarkan di jalan, setelah itu turunkan lalu pergi bekerja. Oh ini bapak mau bekerja supaya dapat duit untuk beli mainan. Ini kan paham daripada diumpetin ditinggal. Wah itu luar biasa itu. Anak kecil kecewa berat, traumatik. Jadi saudara jangan sampai, saya kira di kelas saudara sekarang sudah enggak melakukan itu. Saya kira kalau melakukan itu sadarlah bahwa itu adalah orang tua kuno. Jadi jangan ditiru lagi. Kalau saudara dulu pernah dibegitukan, jangan dibalas dendam kepada anaknya. Tapi memang menurut research, seorang ibu yang masa kecilnya itu diabuse oleh ibunya itu rata-rata juga mengabius anaknya. Jadi
saya dulu juga dibeginikan. Paling tidak abuse-nya walaupun tingkatnya berbeda, itu membuat justifikasi bahwa dulu juga di abuse. Jadi harus ada aturan tata kelola itu. Itulah sebabnya tata kelolanya itu ada dengan aturan. Kalau kementerian itu dengan aturan PP, peraturan pemerintah yang disebut dengan tupoksi, tugas pokok organisasi, STOP atau standar dan tugas pokok organisasi. Ada diatur, terdiri dari beberapa eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan sebagainya. Begitu pula di sekolah dasar itu kan juga ada aturannya. Ada kepala sekolah, mungkin ada wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan aturannya nggak ada tata usaha. Nah itu yang sebetulnya di sekolah dasar itu kepala sekolah menjadi tugasnya itu banyak sekali. Ya kepala sekolah, ya administrator, menjadi rangkap kepala TU dan sebagainya. Ya, the rule of law. Ada yang saudara komentar? Nggak ada. Oke. Nah, setelah itu karakteristik berikut, karakteristik dari good governance tadi ialah transparansi. Jangan melakukan tindakan, keputusan, program di dalam sistem organisasi itu secara sembunyi-sembunyi, senyap, atau bahkan di kementerian itu staf 400 saja disembunyikan, sehingga sekarang diperiksa BPK apa statusnya 400 orang yang oleh Nadiem di PBB dikatakan ini tim bayangan, bukan vendor. Tapi setelah pulang ke Indonesia ternyata vendor. Wah, ini jadi masalah. Maunya ingin pamer di sana, tapi karena nggak paham mengenai tata kelola yang baik itu jadi masalah. Diperiksa oleh BPK dengan PDTT. PDTT itu pemeriksaan yang tidak terjadwal, tidak sesuai jadwalnya karena untuk alasan tertentu. PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu karena ada kasus yang harus dicek apakah itu benar atau enggak. Yang sampai gini ada yang tanya? Oke, enggak ada. Kemudian setelah ada transparansi, tata kelola yang baik itu harus ada responsiveness. Jadi responsif terhadap maunya stakeholder. Itulah sebabnya ketika ada program itu ada bagian yang sangat penting untuk menerima keluhan, complaint handling, yang untuk di kementerian itu juga ada complaint handling. Bagaimana cara mengatasi komplain? Di channel YouTube saya kan saat sekarang ini saya mengawal anak-anak PPG Prajabatan. Pertanyaannya itu dia lebih terjawab lewat YouTube channel itu daripada bertanya kepada kementerian. Kalau bertanya nggak pernah dijawab. Jadi emailnya banyak, linknya banyak, tapi begitu bertanya nggak pernah dijawab. Nah, sehingga dia memandang bahwa di channel YouTube itu lebih cepat bertanya, lebih cepat dijawab, dan lebih aktual, update gitu. Jadi di mana-mana ada complaint handling itu, apalagi di tata kelola perusahaan besar, industri yang menghasilkan barang. Ditanya, puas tidak dengan misalnya orang tidak puas dengan produk yang dijualnya. Saya pernah beli walnut namanya, kacang dari Amerika, lewat
online Tokopedia, tapi kemasannya sudah lutek, nggak ada expire-nya. Saya komplain, ini barang sudah expire dijual karena nggak ada expire date-nya, bungkusannya aja lucek seperti ini, sehingga saya nggak berani makan. Kalau saya makan sampai keracunan, apakah Anda mau bertanggung jawab? Nah, tapi dia responnya baik, ya oke, saya setuju apa yang saudara komplainkan, sehingga uang saya dikembalikan, walaupun saya sebenarnya sudah rugi, saya sudah bayar ongkos transportnya itu. Tapi keluhan customer itu diperhatikan, tidak dibiarkan begitu saja. Jadi ini responsif terhadap keluhan-keluhan stakeholder. Nah, perbaikan sistem itu datangnya ya dari stakeholder itu. Udah jarang yang datang cepat, itu dari murni asli dari pengembangan produk dalamnya itu. Karena orang begitu membuat produk itu merasa produknya itu sudah paling baik. Lulusan SD sini ini baik, nggak taunya sebetulnya ada orang mengeluh lulusan SD itu nggak tahu sopan santun itu, misalkan, ya, nggak tahu. Nah, oleh karenanya good governance itu harus punya sistem complaint handling tadi untuk mengatasi berbagai keluhan-keluhan, untuk memberikan jalan terhadap feedback. Sehingga sistem yang baik itu harus ada feedback loop. Yang berikutnya itu konsensus oriented. Jadi tata kelola yang baik itu harus dijalankan, antara lain adalah berbasis konsensus. Jangan ada konflik, yang satu setuju, yang satu tidak, dan sebagainya. Ini penting. Kalau tidak ada konsensus, berarti nggak ada ownership di dalamnya itu. Nggak ada common goal. Nggak jelas dari mana point of departure dan kemana point of arrival-nya. Ibarat penerbangan airline itu, ya. Jadi harus mencapai konsensus. Kalau konsensus itu tidak terjadi, maka itu berarti ada masalah. Seperti rancangan undang-undang Sidinas, nggak ada konsensus itu. Publik merasa belum diajak berbicara, tapi pemerintah merasa sudah. Ini kan mana yang benar? Ini artinya pola komunikasinya itu tidak baik. Yang berikutnya equity and inclusiveness. Jadi ada sistem pemerataan dan inclusiveness itu mencakup semuanya, mengikut sertakan semuanya, tidak ada yang eksklusif. Artinya itu harus adil, fair. Semua orang mempunyai hak yang sama terhadap suatu kebijakan. Sehingga untuk tata kelola yang baik harus mempunyai karakteristik equity and inclusiveness. Yang berikutnya adalah effectiveness and efficiency. Jadi kebijakannya itu harus efektif dan efisien. Efektif saja belum tentu efisien. Kalau saudara mau efektif, anak SD belajar efektif, sangat efektif, dikirim ke Amerika selama 6 bulan, pasti bisa. Tapi itu kan biayanya mahal, tidak efektif. Nah, dalam tata kelola harus sedapat mungkin membuat kebijakan yang efektif. Efektif itu artinya tanpa peduli berapapun ongkosnya, yang penting adalah outcome-nya. Tapi kalau efisien, penting outcome, tapi inputnya juga harus dipertimbangkan, diperhitungkan.
tidak semena-mena. Contoh yang efektif itu misalkan kita kalau ada dirjen membuat bantuan kepada sekolah dasar, diberikan komputer 60 setiap kelas. Nah, begitu diberikan, kwitansi ada, proposal ada, itu efektif. Tapi kalau bicara efisienkah programnya seperti itu? Walaupun kwitansi bisa dipertanggungjawabkan, tentu saja tidak, karena sekolah SD itu maksimum satu kelas itu 30 orang. Mengapa satu kelas diberikan 60 komputer? Nah, ini artinya tidak efisien itu. Yang terakhir, accountability. Accountability itu adalah pertanggungjawaban. Di dalam sistem tata kelola, pertanggungjawabannya harus ada. Sama dengan proses matinya 170 orang supporter Arema itu, kan sekarang ada tim gabungan, tim pusat gabungan, tim pusat gabungan, TGPT, tim gabungan pusat pencari fakta, untuk mencari tahu siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab terhadap kematian orang yang luar biasa itu. 170 atau 150, ada yang menulis 173, pokoknya banyak lah. Nyawa melayang dengan begitu mudahnya. Oke. Nah, kalau itu terjadi, maka tata kelolanya jelek itu, PSSI itu, ataupun yang penyelenggara liga. Sehingga harus ada accountability. Oke ya. Ada yang ingin tahu, yang ingin tanya? Oke. Kalau tidak ada, saya akan akhiri sampai di sini. Ini teorinya, theoretical base-nya. Saudara, sampai jam 5 nanti, lihat bagaimana rancangan undang-undang Siktinas dilihat dari karakteristik good governance ini. Saudara semua dari kalian membuat 3 atau 4 PowerPoint, nanti Rabu 2 minggu yang akan datang kita share. Untuk kesempatan Anda memiliki authentic assessment yang baik. Dulu juga yang janji-janji yang dulu itu apa ya, yang sudah ada yang presensi itu, saya kira juga terkait dengan undang-undang Siktinas itu bukan? Siapa yang tahu? Yang sudah pernah share kemarin? Saya sudah lupa malah. Tapi kelihatannya saudara memanfaatkan kelupaan saya itu. Jadi untuk punya dosen lupaan. Jadi autentik Prof itu, Prof. Hah? Apa? Itu responsif. Ya. Oke, ya. Good response ya. Jadi saudara, teorinya ini kalian gunakan untuk visual analisis terhadap kebijakan yang tercover, yang dijamin di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas. Semua orang buat, semua orang harus pernah presentasi. Kalau tidak presentasi, saya kira ya nggak apa-apa. Oh, nggak ikut ujian, nggak ngasih paper juga nggak apa-apa, karena saya tidak pernah mematikan mahasiswa. Sudah pernah saya sampaikan, nilai minimal adalah C. Kalian akan saya kasih nilai minimal itu, nggak usah ngapa-ngapain, yang penting datang mendengarkan saya. Jadi dalam 1 semester saya yakin saudara juga tambah pengetahuannya. Kalau nggak mau presentasi, nggak mau bikin position paper dan review jurnal, nilainya C. Ya tentu nilai pengetahuan saudara bertambah selama 1 semester. Ketemu teman-teman saudara di Zoom dan ketemu saya yang mendengarkan itu bertambah. Tapi tambahnya itu hanya senilai C. Kalau mau nilainya A, ya harus effortnya lebih, membuat macam-macam dan memenuhi authentic assessment yang sudah saya siapkan. Yang
sudah selalu saya pantau maksudnya di kelas ini. Siapa ngomong apa itu selalu saya pantau. Itulah sebabnya nama saudara saya minta untuk diberi 3 digit terakhir nomor mahasiswa supaya saya dengan mudah. Oke ya. Oke, kalau nggak ada siapa yang tidak setuju untuk diakhiri saat sekarang ini? Nggak ada. Setuju semua, Bro. Ya, setuju semua. Ini artinya ini memenuhi syarat theoretical base dari good governance. Ada partisipasi Ya, partisipasi secara dan inklusif. Ya, inklusif, openness dan sebagainya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Nanti saya kirimkan kritik DPR yang baru, anggota DPR dan juga anggota Balik tentang RUU Sikdiknas, dan juga kalau perlu, saudara sudah punya draftnya yang Agustus belum ya? Ya ampun, Bro, kemarin, Bro. Ya, oke. Di Ya itu dianalisis. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Prof Yanto, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Amin.